Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan Piliokana Ministry. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih pada kesempatan kali ini kami berjumpa kembali dengan saudara-saudara kami, saudara seiman. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu menyegarkan setiap jiwa, setiap hati mereka, dimanapun juga mereka berada. Baik mereka berada di luar negeri, di dalam negeri, ataupun di mana di pelosok-pelosok dunia ini. Biarlah mereka disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati hamba-Mu, mulut lidah bibir. Jamah kuduskan, sucikan hamba-Mu, hati sampai ke pikiran, sehingga firman-Mu menjadi dampak bagi seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur, siap menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Halo. Shalom. Sahabat Piliokana Ministry, saat ini saya pilihkan tema yaitu garansi Tuhan. Ya, kita mendapat garansi Tuhan. Saudara, saya akan bacakan dalam Mazmur 37 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tadi saya ambil di dalam Mazmur 37 ayat 18, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mengetahui seiring dengan berjalannya waktu, keadaan dunia semakin hari semakin berubah sangat drastis, saudara. Teknologi yang mutakhir, multimedia yang mutakhir, sungguh-sungguh dahsyat saat ini. Sehingga ada persaingan antar individu, teman. Persaingan antar individu kepada individu yang lain ini sangat-sangat kuat dan ketat. Saudaraku, karena tingginya tingkat persaingan yang ada, maka timbullah suatu ketegangan yang mengakibatkan manusia mulai kehilangan jati diri. Ya, manusia mulai kehilangan jati diri, saudaraku. Saudara, bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang akhirnya terbawa oleh arus dunia ini. Mereka beranggapan, saudara, apabila tidak mengikuti arus yang ada, mereka tidak akan berhasil. Itu pikiran secara manusia. Mereka menganggap kalau tidak ikut arus, mereka tidak akan berhasil. Saudara, padahal Tuhan menghendaki agar kita berani hidup melawan arus dunia. Artinya tidak terbawa arus. Apa, saudara? Tidak terbawa arus dunia ini. Saudara, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya. Jadi kita harus bisa cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati. Ya, apa tadi saudara? Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukannya kita harus menjadi ular, atau bukannya kita harus menjadi merpati. Tetapi ular dan merpati itu hanya sebuah hiasan atau simbol yang dipakai untuk mengukur kecerdasan manusia dan ketulusan manusia. Jadi diambil contoh kalau hewannya ya merpati dan ular. Saudara dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa kehidupan orang benar ada dalam garansi Tuhan atau garansi Tuhan, atau lebih tepatnya kehidupan orang benar ada dalam jaminan Tuhan. Ya? Mazmur 37 ayat 23 berkata seperti ini saudaraku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, luar biasa ya. Jadi langkah-langkah hidup orang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi apabila saudara ingin berbahagia dan diberkati Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita tidak perlu takut atau gelisah akan hari esok dan masa depan kita, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan kita sudah di tangan Tuhan, saudaraku. Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera bagi masa depan kita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saudara dikasihi Tuhan, bukan hanya masa depan kita yang dijamin, bukan hanya masa depan kita yang dijamin, saudaraku. Dia juga akan menyertai setiap langkah hidup kita. Ya. Apabila ia jatuh, apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 24. Jadi saudara, wujud penyertaan Tuhan tidak hanya berupa pertolongan pada waktu kita menghadapi persoalan, tetapi Tuhan juga akan meluputkan kita dari mara bahaya, saudaraku. Asal kita hidup benar, asal kita hidup di jalan Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan pasti nyata. Saudara tinggal percaya saja bahwa penyertaan Tuhan itu adalah janji Tuhan, itu adalah garansi dari Tuhan, itu adalah jaminan dari Tuhan bahwa penyertaan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersemangat. Ingat, janji Tuhan tidak pernah diingkari. Tuhan senantiasa mewujudkan janji-janjinya. Dan kita hanya percaya saja apa yang sudah dijanjikan Tuhan pasti digenapi, pasti ditepati. Saudara, jadi saya ingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus,
sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan sekali-kali ikut arus dunia. Tuhan Yesus mengajarkan, lawanlah. Kita harus melawan arus dunia. Kenapa? Supaya hidup kita selalu disertai dan diberkati Tuhan. Supaya hidup kita tidak terjerumus oleh tipu muslihat iblis. Ya, jangan jadikan saat ini multimedia yang sangat dahsyat atau multi teknologi yang luar biasa sehingga merubah cara berpikir dan hati saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sungguh luar biasa, bahwa kami diberi kemampuan untuk tidak ikut arus dunia, tetapi hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa. Kiranya kami mendapat ketenangan, mendapat berkat-berkat yang melimpah dari Engkau. Karena hidup kami hanya mengandalkan Engkau, karena kami percaya hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali besok bersama Piliokana Ministry. Shalom.